tahun 2021 akan menjadi tahun yang sangat-sangat berbahagia sih di sini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di video kali ini aku akan reading kejutan yang akan datang untuk teman-teman berzodiak Scorpio di tahun 2021. Untuk prediksi cinta dan keuangan Scorpio sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan fokus kepada kejutan indah buat kamu secara umum dan juga tantangan atau pelajaran di tahun 2021. Jadi kita mulai saja readingnya. Buat teman-teman Scorpio di tahun 2021, kejutan indah apa yang menanti kamu? Oke, kita lihat. Six of Swords, King of Wands, Ace of Pentacles, oke. The Sun, lalu Page of Cups. Oke, buat teman-teman Scorpio di sini ini oke banget sih kartu-kartunya. Di sini yang bisa kulihat di tahun 2021 akan menjadi tahun yang membawa banyak kebahagiaan buat teman-teman Scorpio. Di sini macam-macam. Ada yang akan hadir seseorang di hidup kamu. Kalau misalnya di sini kamu mengharapkan pasangan, sangat mungkin dia datang. Jodoh kayak gitu ya, sangat mungkin untuk sebagian teman-teman Scorpio akan bertemu dengan jodohnya di 2021. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis kamu, sangat mungkin kamu akan dibersamakan dengan bos yang lebih mengerti, yang lebih paham dengan keinginan bawahannya, atau mungkin di sini kamu akan dipertemukan dengan rekan kerja yang lebih selaras hatinya dengan kamu dan sebagainya kayak gitu, yang mana orang ini lebih bisa mendengarkan isi hati kamu, bisa menjadi teman curhat yang baik juga, terutama kalau ini adalah pasangan ya sangat mungkin kamu akan sangat-sangat bergembira, lebih bisa menikmati hidup kamu bersama dengan dia kayak gitu, yang mana dia ini akan membawa kamu kepada banyak petualangan baru kayak gitu. Kalau kamu tadinya adalah orang yang sering memendam perasaan, apapun itu dipikir sendiri, nah orang ini akan datang untuk bisa membantu kamu sebagai teman curhat minimal, atau mungkin benar-benar membantu kamu, katakanlah menyelesaikan konflik dan sebagainya yang terjadi di hidup kamu kayak gitu. Jadi aku akan bahas ini nanti. Dan di sini sih fokus utamaku Ace of Pentacles ya. Terbukanya berkah di bidang keuangan. Jadi di sini sangat mungkin buat teman-teman berkah ini apapun ya sebetulnya, dan berkah keuangan ini bisa ya pekerjaan, bisnis dan sebagainya, dari hal yang gak disangka-sangka. Kalau teman-teman lagi menunggu panggilan pekerjaan, sangat mungkin terbukanya kesempatan di sana. Dan juga di sini berkah yang lain sih bisa aku katakan. Jadi mengenai kestabilan emosi kamu, pertumbuhannya kamu, maksudnya di sini bagaimana kamu akan semakin mendewasa di 2021 dari banyaknya katakanlah ujian atau tantangan yang akan kamu hadapi nanti kayak gitu. Dan juga seperti aku bilang tadi, sangat mungkin ini juga mengenai kehadiran orang baru di hal-hal yang berhubungan dengan cinta atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, karena di sini udah jelas bentukannya koin kayak gitu, pentacles. Dan di situ ada unicorn, yang mana dia ini sebuah pergerakan ya, dia melakukan pergerakan. Jadi kalau memang kamu sedang memendam perasaan suka ke seseorang ya, kamu bisa majulah ngasih kode atau bahkan mungkin menyatakan perasaan kamu, menanyakan kejelasan status kamu dan dia kayak gitu. Jangan hanya dipendam aja. Apalagi kalau kamu ngerasa kayaknya aku udah lama banget nungguin dia, nggak jalan-jalan, nggak ada keputusan mengenai hubungan aku dan dia ya. Kamu yang harus bertindak untuk maju, menanyakan perihal hal ini kayak gitu. Juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau kamu memang merasa layak untuk naik gaji atau mungkin promosi jabatan ya, kamu obrolinlah dengan bos kamu, dengan HRD kamu kayak gitu. Jadi di sini jangan hanya diam terus berharap keuangan akan datang di depan pintu rumah kamu, enggak, tapi harus ada usahanya kayak gitu. Yang mana menjemput rezeki ini dengan cara yang benar ya. Seperti itu teman-teman. Ada di sini ada Six of Swords, yang mana sebetulnya Six of Swords ini bisa macam-macam. Ini bisa mengenai perjalanan. Jadi sangat mungkin di 2021 akan ada perjalanan keluar kota, keluar negeri, entah buat jalan-jalan traveling yang emang buat liburan, atau mungkin di sini perjalanan yang memang harus dilakukan karena pekerjaan atau mungkin kuliah. Mungkin teman-teman di sini dapat beasiswa di negara mana, di kota mana, atau pekerjaannya memindah tugaskan teman-teman ke kota mana yang jauh dari tempat tinggal teman-teman sekarang kayak gitu bisa. Atau mungkin di sini adalah teman-teman akan nanti di 2021 mengerti arahnya kemana
kayak gitu loh. Jadi mungkin kalau di 2020 teman-teman bingung, aduh aku harus kerja di sini atau di sini, atau aku harus resign atau bertahan, aku harus bertahan dengan pacarku atau aku harus putus. Nah, teman-teman nanti yang akan menemukan jawabannya sendiri, yang akan teman-teman mengikuti kata hatinya, akan bergerak kemana, kayak gitu. Dan kalau di sini sih nggak boleh ragu ya, harus yakin ketika sudah memutuskan, ya sudah lakukan, jalani, kayak gitu. Karena pergerakan di sini nggak hanya pergerakan fisik pindah kota, tapi juga kadang di sini perpindahan perpindahan hati, keputusan dan sebagainya, kayak gitu. Sebuah pergerakan dari teman-teman yang sebelumnya begini menjadi begini, kayak gitu. Dan ya keberanian sih, karena di sini ada naga ya, makhluk yang kuat, tangguh dan sebagainya. Jadi pergerakan itu yang harus teman-teman dapatkan, keberanian. Dan di sini ada King of Wands. King of Wands ini adalah raja yang dia sangat-sangat teguh ya, dia sangat-sangat, kalau udah ada mau, dia harus mendapatkan itu, atau harus sangat-sangat bisa meraih apa yang dia inginkan. Teguh, cerdas, ya, berwibawa, bijak, udah jelas dia seorang raja. Tapi yang mana di sini sebenarnya aku lihat teman-teman akan terbuka peluangnya untuk mengejar ambisi teman-teman ya. Dalam hal apapun lah, mungkin teman-teman ada hobi tertentu, apapun lah di sini, pingin punya rumah, pingin beli ini, pingin beli itu. Di 2021 energinya sangat-sangat besar, di mana teman-teman akan sangat-sangat berjuang di sana. Yang mana keputusan teman-teman ini nggak hanya buat teman-teman sendiri, tapi juga buat keluarganya, pasangannya, orang terdekatnya, kayak gitu. Jadi keputusan yang diambil akan berefek besar. Makanya di sini aku bilang, ketika akan mengambil sebuah keputusan, terutama yang sangat besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, dipikirkan sangat baik ya. Karena besar dampak atau efeknya di hidup teman-teman Scorpio nanti. Dalam hal apapun, keuangan kah, pingin beli rumah kah, pingin beli mobil kah, pindah kerja kah, kayak gitu. Jadi ketika keputusan besar ini akan dibuat, jangan lupa untuk melibatkan orang-orang yang dekat hidupnya dengan teman-teman, pasangan, keluarga, kayak gitu ya. Jadi pastikan kamu bijak di sini. Hal-hal yang berhubungan dengan ambisi kamu, terutama ambisi yang sangat meledak-ledak di teman-teman Scorpio ini. Lalu ya, tahun 2021 akan menjadi tahun yang sangat-sangat berbahagia sih. Di sini akan ada banyak matahari, dalam artian banyak sinar matahari, seperti hidup kamu tuh bersinar-sinar kayak gitu, yang hangat, menyenangkan, bahagia, warna-warni, merasa bebas mengekspresikan perasaan kamu, keinginan kamu, menjadi diri sendiri dan sebagainya. Jadi ya mungkin di 2020 kalau teman-teman ngerasa stuck dengan hidupnya, kok hidup aku gini-gini aja, kerjaan aku gini-gini aja, pasangan aku juga bikin aku ya katakanlah seperti terpenjara dan sebagainya, di 2021 akan ada banyak sinar dan harapan, optimisme yang baru, dimana teman-teman akan semakin bersemangat nih buat menjemput rezekinya di bidang keuangan, passionnya juga, dan akan hadirnya orang yang akan membuat teman-teman nyaman, kayak gitu. Dan ya, itu sih yang bisa kulihat kejutan indah buat teman-teman Scorpio di 2021. Dan ya, di sini aku lihat ada seorang anak yang lagi membawa sebuah bendera ya, seperti merayakan kemenangan. Jadi ya, teman-teman ya tetap berjuang ya, jangan sampai ketika aku bilang wah readingnya bagus-bagus semua, terus teman-teman jadinya malah leha-leha. Enggak, kebahagiaan ini akan datang kalau teman-teman mengusahakannya, berjuang juga, kayak gitu. Jadi jangan perkara readingnya bagus terus jadinya malah malas-malasan, nggak kayak gitu ya teman-teman, tetap harus ada usahanya, oke, untuk menjemput kebahagiaan ini. Dan seperti janjiku tadi, aku di sini akan juga melihat tantangan atau pelajaran apa yang akan didapatkan teman-teman Scorpio di tahun 2021. All, Panther, Lion, Penguin. Oke. Kalau di sini yang aku lihat buat teman-teman Scorpio ya, di tahun 2021 nanti teman-teman akan punya keberanian, punya skill, kemampuan untuk bisa memilah-milah. Energi teman-teman ini akan teman-teman arahkan untuk sesuatu yang bermanfaat atau buang-buang waktu, kayak gitu. Teman-teman juga akan belajar mana orang-orang yang harus teman-teman perhatikan, mana orang-orang yang sebaiknya teman-teman tinggal, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti nggak akan menghabiskan energi untuk sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang bermanfaat, kayak gitu. Dan di sini
energi untuk melindungi diri sendiri itu semakin kencang. Jadi teman-teman nggak mau lagi tersakiti oleh orang-orang yang jelas-jelas menyakiti teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang akan punya keberanian untuk memilah-milah mana orang-orang yang akan menjadi teman sejatinya teman-teman Scorpio, mana yang ya sudah sebaiknya ditinggal aja kayak gitu. Lalu di sini ada penguin ya. Di sini lebih kepada ada banyak energi yang datang ke teman-teman Scorpio nanti, yang mana ini akan semakin membuat teman-teman bersemangat untuk menggapai segala ambisi, cita-cita, keinginan, menjemput rezeki dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya bersiap-siap aja dengan aktivasi energi yang baru ini kayak gitu. Dan di sini sih lebih kepada apa ya, kamu diminta untuk kadang ketika ada situasi nggak mengenakan yang datang, kadang kalau ini memang nggak bisa diselesaikan ya kadang ini hanya harus diterima, bukan untuk disanggah, bukan untuk di gimana-gimana, tapi kadang ada suatu situasi yang mana teman-teman ya harus terima aja dengan ikhlas, dengan legowo, dengan berbesar hati kayak gitu. Karena kontrol emosi itu penting ya, terutama buat teman-teman Scorpio, karena Scorpio ini adalah salah satu zodiak yang kadang ketika emosinya lagi naik tuh kadang nggak bisa kontrol. Nah, 2021 akan membuat teman-teman lebih bijak mengontrol emosinya kayak gitu, terutama ke orang-orang yang deket dengan teman-teman, yang menjadi support sistemnya teman-teman. Jangan sampai ngerasa ya dia kan pasangan aku sudah menikah, atau mungkin dia keluarga jadi bisa diperlakukan seenaknya ketika teman-teman lagi emosi. Jangan sampai kayak gitu, karena di sini sih si burung hantu ini adalah sosok simbol hewan yang dimana dia ini paling bijak ya, salah satu hewan yang paling bijak. Makanya di sini kebijaksanaan teman-teman menghadapi sebuah kondisi yang akan memicu emosi teman-teman. Kadang ketika situasi ini datang, teman-teman nggak harus langsung mengomentari atau bersikap. Kadang teman-teman harus dingin dulu hatinya, dingin dulu emosinya, baru dihadapi. Atau mungkin situasi ini memang harus untuk diterima aja, bukan untuk dijadikan suatu alasan untuk membuat kamu marah-marah kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi hati-hati dengan emosi teman-teman Scorpio. Warning di sini. Lalu di sini ada singa, yang mana dia ini akan merayakan banyak ya. Lebih bisa, teman-teman akan belajar untuk lebih bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri kayak gitu loh. Jadi ketika teman-teman sudah di titik untuk mencintai diri sendiri, orang-orang di luar sana akan lebih bisa melihat teman-teman lebih baik lagi dan bisa memberikan cinta yang banyak juga ke teman-teman. Jadi di sini intinya adalah percaya diri dulu. Kalau kamu ingin orang lain mencintai kamu, atau di sini kamu harus yakin dengan kemampuan kamu supaya orang lain bisa yakin dengan kemampuan kamu. Kayak gitu. Dan lebih dari itu, teman-teman nanti akan merayakan banyak hal di tahun 2021, menikmati perjalanan sepanjang tahun yang ya naik turun iya, tapi banyak bahagianya juga. Oke, buat teman-teman Scorpio, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.